Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Para pemirsa di rumah dan para pendengar dari Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam kajian ilmiah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu kita penuh dengan keberkahan, dengan menimba ilmu yang bermanfaat dan berupaya mengamalkan amalan-amalan saleh. Salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad ibn Abdullah, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memenuhi sejarah dengan segala macam bentuk kebaikannya. Pada masanya ditaklukkan negeri-negeri ajam, padanya Islam mencapai kesempurnaan dalam bentuk kekuasaan yang telah membentang dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Dan dia adalah sahabat Nabi yang banyak dicela tentunya oleh musuh-musuh Islam, baik dari golongan orang-orang kufar maupun golongan munafikin daripada umat ini. Dialah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu tabaraka ta'ala anhuma. Sebelum kita akan menjelaskan tentang Muawiyah ini, sekilas kita akan berbicara tentang khalifah yang menjadi penguasa setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka taala anhu, maka ketika itu ahlu Kufah, merupakan pusat pemerintahan Islam setelah dipindahkan daripada Madinah ke negeri Kufah. Ahlu Kufah yang jumlah mereka adalah mayoritas mengangkat Al-Hasan bin Ali sebagai khalifah kaum muslimin. Dan kekhalifahan Hasan bin Ali adalah kekhalifahan yang sah secara syar'i, dipilih oleh kaum muslimin, dan Hasan bin Ali adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin, dan dia adalah merupakan pemuda ahli surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki segudang keutamaan dan kelebihan. Radhiyallahu anhu warḍah. Setelah sempurna baiat, dibaiat Imam Al-Hasan bin Ali sebagai khalifah kaum muslimin. Ketika itu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyiapkan pasukan besar yang ingin diarahkan ke negeri Syam. Dan ketika itu Syam masih dikuasai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia telah bercokol di Syam 20 tahun sebelum dia diangkat sebagai khalifah kelak. Dia menjadi gubernur sejak pada masa Umar bin Khattab. Setelah itu masa Uthman bin Affan, menjadi gubernur di negeri Syam, dan telah mengurat dan mengakar di sana kecintaan orang-orang Syam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena dia adalah seorang penguasa yang adil, penguasa yang bijak, penguasa yang begitu rahmat kepada rakyatnya. Dia berikan segala macam kebutuhan rakyatnya. Dan terkenal ketika itu negeri Syam adalah negeri yang sangat makmur di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pernah terjadi antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali peperangan dalam perang Siffin, yang hasilnya adalah masing-masing kembali ke daerahnya. Muawiyah kembali ke Syam, Ali kembali ke Kufah. Dan dalam rentang waktu setelah terjadi perang Siffin ini, akhirnya sepakatlah musuh-musuh Islam, kaum Khawarij, yang senantiasa haus dengan darah kaum muslimin, mereka bersepakat untuk membunuh, menurut mereka adalah dedengkot daripada kemusyrikan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As, disepakatilah mereka keluar pada hari yang mereka telah sepakati. Akhirnya terbunuhlah Ali. Adapun Muawiyah selamat karena dia memiliki pengawal
Dan Amr bin As ketika itu tidak keluar karena dia dalam keadaan perutnya sakit. Dia terkena mencret, akhirnya keluarlah ketika itu penggantinya dan itu yang terbunuh. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib ini, tetap Muawiyah pada kekuasaannya. Dan Muawiyah tidak pernah sekalipun menganggap dia sebagai khalifah, tidak. Maka setelah dibaiat Hasan bin Ali, dia siapkan pasukan besar, ya. Dan niat Hasan bin Ali adalah bukan berperang tapi ingin perdamaian. Karena karakter Hasan bin Ali, Al-Imam Hasan bin Ali tidak menyukai peperangan. Bahkan dia sempat mencegah ayahnya Ali bin Abi Thalib ketika ingin memerangi orang-orang Muawiyah pada perang Siffin. Ya, dia berusaha mencegat Ali, menghalangi Ali bin Abi Thalib ayahnya. Ya, di antara bentuk keseriusan dari Hasan bin Ali ini ingin perdamaian, ya. Dia gantikan Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ya, sebagai panglima ketika itu, dan diberikan kekuasaan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Al-Hasan Basri rahimahullah tabaraka taala, sayyidut tabi'in, lamma sara Al-Hasan bin Ali ila Muawiyah bil Kataib, ketika Hasan bin Ali membawa pasukannya bergegas, ya, dengan pasukan besar, sebenarnya bukan ingin berperang tapi membuat kesepakatan dengan Muawiyah. Maka berkata Amr bin As kepada Muawiyah, "Ara katibatan la tuwalla hatta," aku melihat pasukan yang begitu besar jumlahnya tidak akan pernah mereka itu kembali, hatta tadbar akhiruha, sampai subhanallah, sampai seluruhnya akan berangkat dari depan ke belakang, menunjukkan jumlah mereka yang besar. Mereka tidak akan pernah kembali sampai seluruhnya yang belakang ikut. Ya. Maka berkata Al-Hasan Basri rahimahullah, aku pernah mendengar Abu Bakrah berkata, bainama Rasulullah SAW yakhtub, tatkala Rasulullah SAW sedang berpidato, idz ja'a Al-Hasan, datanglah ketika itu Hasan, faqal, maka bersabda Nabi SAW, inna ibni hadha sayyidun, ibni hadha sayyidun, anakku ini, cucuku adalah seorang pemimpin, wala'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala satukan dia, ya, Allah satukan dengannya dua kubu besar daripada kaum muslimin. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Maka dalam doa Rasulullah SAW ini, Rasulullah ingin agar kelak Hasan inilah mendamaikan dua kubu besar daripada kaum muslimin. Yang pertama adalah kubu Muawiyah dan Amr bin As di Syam. Yang kedua adalah kubu kaum muslimin lainnya di Kufah. Subhanallah. Maka Imam Zuhri meriwayatkan bahwasanya Muawiyah mengirim utusan kepada Hasan, ya, yang terdapat padanya stempel Muawiyah. Apa kata Muawiyah? Wahai Hasan, yang penting kita damai. Tulis apa yang kau inginkan, aku akan kabulkan semua keinginanmu. Subhanallah. Inilah utusan yang diutus oleh Muawiyah kepada Hasan. Isinya, wahai Hasan, kita ingin berdamai. Untuk mewujudkan perdamaian, tulis apa yang kau inginkan, saya akan serahkan, akan berikan semua apa yang kau inginkan. Subhanallah. Ketika itu berkata Amr bin As radhiyallahu anhu, bal nuqatiluh, tidak, kita harus perangi dia. Maka berkatalah Muawiyah, dan berkata Imam Zuhri, wa kana khairur rajulain, adalah Muawiyah yang lebih baik daripada dua orang laki-laki ini, antara Muawiyah dan Amr bin As. Kata Amr, kita perangi mereka. Kata Muawiyah, ala rislika ya Aba Abdullah, hendaklah kau tahan dahulu wahai Abu Abdullah, fa innaka la takhlus min qatli haula hatta yaqtula adaduhum min ahli Syam. Sesungguhnya andai kata kau habisi mereka, berapa yang kau bunuh dari mereka, mereka akan bunuh seperti itu pula dari penduduk Syam, daripada pasukan negeri Syam. Fama khairul hayati ba'da dzalik. Andai kata kau perangi mereka, mereka perangi kita. Ya, andai kata kau bunuh sejumlah mereka, mereka bunuh sejumlah orang-orang daripada kita, tidak ada lagi rasanya nikmat hidup setelah itu. Wa inni wallah, berkata Muawiyah, demi Allah, sesungguhnya saya tidak akan pernah memerangi mereka hatta la ajida minal qitali buddan, kecuali andai kata terpaksa saya harus memerangi mereka. Jalan terakhir adalah berperang.
tapi saya ingin perdamaian. Subhanallah. Akhirnya terjadilah perundingan, bertemu antara Hasan bin Ali dan Muawiyah. Ketika itu Muawiyah menawarkan kepada Hasan segala sesuatu untuk tercapai kemaslahatan, kedamaian. Ya, akhirnya Hasan bin Ali radhiyallahu tabaraka taala anhuma ya sepakat dengan Muawiyah, dia serahkan kekuasaan kepada Muawiyah radhiyallahu tabaraka taala anhuma, Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya sejak saat itu satulah pemimpin kaum muslimin. Tidak lagi ketika itu ada pemimpin lain, semuanya satu di bawah satu kepemimpinan, di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu seluruh negeri Islam bersatu, enggak ada sama sekali peperangan, enggak ada sama sekali perpecahan. Semuanya takluk pada satu pemimpin, dialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai-sampai orang-orang menyebutkan tahun tersebut dengan nama Amul Jamaah, tahun persatuan, dan alangkah indahnya persatuan. Mereka letih dengan peperangan bersaudara yang memakan banyak korban, menumpahkan banyak darah. Subhanallah. Dan Al-Imam Hasan bin Ali sempat memerintah selama 6 bulan setelah diangkat sebagai khalifah. Dan Hasan bin Ali adalah bagian daripada rangkaian Khulafaur Rasyidin yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan bahwasanya al-khilafah ala minhajun nubuwah selama 30 tahun. Dan para ulama dan para ahli sejarah menghitung 30 tahun itu adalah sejak diangkatnya Abu Bakar Siddiq sampai dengan diserahkannya kekhalifahan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Sempurnalah 30 tahun. Subhanallah. Setelah itu Rasulullah menyebutkan bahwasanya kekhalifahan berpindah kepada kerajaan, sistem kerajaan. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpindahlah kekuasaan di tangan Muawiyah radhiyallahu tabaraka wa taala ya anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Hilanglah segala macam perpecah belahan di antara kaum muslimin, peperangan yang berkepanjangan, berkecamuk. Subhanallah. Ketika itu musuh-musuh semuanya semakin takut kepada kaum muslimin. Mereka gentar melihat persatuan kaum muslimin. Subhanallah. Ketika itu maka segala macam yakni kekuatan dikerahkan untuk berjihad, menaklukkan musuh-musuh Islam, mendakwahi orang-orang di luar Islam agar kembali kepada Islam. Subhanallah. Maka pada masa Muawiyah banyak sekali penaklukan. Ya, dan Muawiyah benar-benar menciptakan keadilan yang merata. Dan sungguh dia sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik raja. Subhanallah. Dia berusaha mencari hati setiap orang. Orang-orang yang jauh dia dekatkan, ya. Ketika itu enggak ada lagi seorang pun yang membangkang kepada Muawiyah. Semua sepakat. Subhanallah. Semua tunduk kepada Muawiyah, semuanya. Hasan, Husain, semua. Ya, semua sahabat enggak ada satu orang pun yang tidak menyetujui kekhalifahan Muawiyah, sah kekhalifahannya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali orang-orang Syiah Rafidhah yang menganggap kekhalifahannya tidak sah karena mereka sebenarnya menganggap semua khalifah setelah Rasulullah enggak ada yang sah kecuali Ali bin Abi Thalib. Yang nanti insyaallah taala kita bermohon kepada Allah agar mudahkan kita untuk menjawab syubhat-syubhat mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang Khawarij sajalah ketika itu yang mereka segelintir, yang sejak masa Ali senantiasa menentang. Khawarij segelintir yang diperangi oleh Ali, mereka bersisa. Itulah yang tidak sepaham dan tidak yakni mengangkat baiat kepada Muawiyah radhiyallahu tabaraka wa taala anhu. Bagaimana kedudukan Muawiyah dalam Islam? Pernah ditanyakan Ibnu Mubarak radhiyallahu tabaraka wa taala anhu tentang Muawiyah. Apa kata Abdullah Mubarak? "Madza aqulu fi rajulin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidah faqala Muawiyah rabbana walakal hamdu." Bagaimana aku akan berkata tentang seorang laki-laki dengan celaan sementara dia adalah seorang laki-laki ketika Rasulullah SAW mengangkat tangannya ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah dan dia yakni Muawiyah berkata rabbana walakal hamdu. Bagaimana saya cela dia? Subhanallah. Bahkan ditanyakan oleh sebagian orang kepada Ibnu Mubarak, Abdullah Mubarak, ayyuhuma afdal, wahai Abdullah Mubarak, mana yang lebih utama? Huwa am Umar bin Abdul Aziz? Apakah dia yakni Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz lebih utama? Dan kita mengetahui bagaimana keadaan Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana selama 2 tahun memimpin, subhanallah. Sampai-sampai orang sulit untuk mencari orang yang menerima sedekah pada masa Umar bin Abdul Aziz.
Masa keadilan. Bahkan sebagian daripada orang-orang masukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khulafaur Rasyidin, walaupun sebenarnya tidak tepat. Karena Khulafaur Rasyidin hanya sampai kepada masa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka mendengar pertanyaan tersebut, marahlah Abdullah Mubarak. Ya. Apa kata dia? La turabu fi min khari Muawiyah. Sungguh andai kata ada debu yang menempel di hidung Muawiyah atau di leher Muawiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun wa afdal, lebih utama, lebih baik min Umar bin Abdul Aziz, daripada Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena dia berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Karena dia berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia memiliki keutamaan suhbah, menjadi sahabat Nabi, bahkan dia adalah merupakan khalul mukminin. Dia adalah merupakan ipar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia merupakan katibu wahyu Rasulullah. Katibu wahyu Rasulullah, dialah yang menuliskan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bagaimana akan samakan antara Umar Ibnu Abdul Aziz dengan Muawiyah? Bahkan segala macam amal dikerjakan oleh Umar bin Abdul Aziz tidak akan pernah dapat mengalahkan keutamaan Muawiyah yang pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu debu, dua debu yang menempel di hidungnya, di tenggorokannya tidak akan dapat dikalahkan dengan amalan yang diperbuat oleh Umar bin Abdul Aziz sebanyak-banyaknya. Karena kita meyakini ahlu sunnah tidak ada yang lebih utama daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah. Bahkan setelah para nabi, yang paling utama adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang yang bernama Al-Mu'afi bin Imran ditanya, "Ayyuma afdal? Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Mana lebih utama, Muawiyah atau Umar?" Maka dia marah dan dia berkata, "Ataj'al rajulan minas sahaba mithla rajulan minat tabi'in?" Bagaimana kau samakan seorang laki-laki dan dia sahabat Nabi dengan salah seorang daripada tabi'in yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muawiyah sahibuhu, Muawiyah itu sahabat Nabi, wa sihruhu, dan dia adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa katibuhu. Dan Muawiyah adalah merupakan penulis Rasulullah, wa aminuhu ala wahyi, dan dia adalah orang yang diamanahkan Rasulullah untuk menulis wahyu. Allahu Akbar. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Hal laka fi amil mu'minin Muawiyah? Fa innahu ma awtara illa biwahidah." Apa kata Ibnu Mulaikah? Pernah ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana engkau mengikuti Muawiyah, padahal Muawiyah hanyalah mengajarkan witir 1 rakaat saja?" Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, "Innahu faqihun." Ya, dia adalah seorang yang faqih, seorang yang alim dalam agama. Sesungguhnya apa yang dilakukan adalah merupakan menunjukkan ilmunya yang luas, bahwasanya witir dibolehkan walaupun 1 rakaat. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Muawiyah menjadi khalifah, menjabat sebagai penguasa kaum muslimin, banyak sekali kemajuan-kemajuan dicapai dalam Islam. 20 tahun dia menjadi khalifah. Subhanallah. 20 tahun menjadi gubernur, 40 tahun dia berkuasa. Dia telah kenyang dengan makan asam garam daripada segala macam bentuk masa-masa ketika menjabat sebagai khalifah. Subhanallah. Dia adalah orang begitu berpengalaman. Apalagi dikenal bahwasanya memang orang-orang Quraisy, Bani Umayyah, dari bangsa Quraisy, terkenal dengan kepemimpinannya sejak zaman jahiliyah. Subhanallah. Apa di antara proyek besar yang pernah dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan? Dia membuat pabrik kapal-kapal perang. Subhanallah. Sebelum Muawiyah, ketika masa Umar, orang-orang hanya berperang di daratan. Pada masa Uthman izinkan Muawiyah untuk berperang di lautan. Maka ketika dia sah menjabat sebagai khalifah, dia buat armada laut yang begitu besar, dia buat kapal-kapal yang begitu banyak. Subhanallah. Dan yang pernah dilakukan adalah memerangi Konstantinopel pada tahun 50 Hijriah. Subhanallah. Dan Rasulullah pernah berkata, "Awwalu jaishin min ummati yarkabuna al-bahra qad aujabu." Sesungguhnya pasukanku yang pertama kali di atas lautan berkendaraan, maksudnya adalah berjihad di atas lautan, mereka telah wajib untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu jaishin min ummati yaghzuna madinata Qasr maghfurun lahum. Dan tentara pertama kali pada umatku yang memerangi Konstantinopel adalah merupakan tentara-tentara yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang ikut berperang bersama Muawiyah bin Abi Sufyan ketika memerangi Konstantinopel. Subhanallah.
Dan pada saat itu ikut pula di sana Yazid bin Muawiyah, putranya. Dan ini menunjukkan keutamaan Yazid karena ikut dalam pasukan tersebut. Insyaallah taala kita akan khususkan pembahasan tentang Yazid bin Muawiyah yang sangat banyak dicela oleh orang-orang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berhasil menaklukkan banyak negeri. Ya, dia menaklukkan negeri Tikrit yang berada di Irak, ya, dan lain-lainnya. Dia menaklukkan banyak negeri-negeri yang berada di Afrika Utara, Sajistan, ya, kemudian berbagai macam negeri Sindi dan seterusnya, banyak penaklukan yang dia capai pada masanya. Subhanallah. Dan dialah yang pertama kali membangun negeri Qairawan yang sekarang berada di Libya. Subhanallah. Masa dialah dibangun Qairawan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak celaan-celaan ditujukan kepada Muawiyah. Ya, sebab faktor yang paling mendasar adalah ketika Muawiyah memindahkan sistem kekhalifahan dalam Islam kepada sistem kerajaan. Di sanalah beliau dicela radhiyallahu tabaraka taala anhu. Subhanallah. Ya. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, khilafatun nubuwati 30 sanatan. Kekhalifahan di atas prinsip kenabian selama 30 tahun. Thumma yu'tillahu mulkahu man yasha. Setelah itu Allah berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Qala Safina, berkata Safina, yakni maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafatu Abu Bakrin sanatain. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Dan kekhalifahan Umar selama 10 tahun. Dan kekhalifahan Uthman selama 12 tahun. Dan kekhalifahan Ali selama 6 tahun. Subhanallah. Kemudian mereka detail lagi, ya. Mereka detail lagi sejarah. Berapa lama mereka memimpin. Mereka katakan bahwasanya Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun dan 2 bulan. Uthman menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Dan Ali menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun. Ya, dan 4 tahun dan 9 bulan. Ya. Kemudian Hasan menyempurnakan selama 6 bulan, lengkaplah seluruhnya selama 30 tahun. Itulah namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Subhanallah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, tanazal al-Hasan fi Rabi'il Awal sanata 41. Pada tahun 41 Hasan melepaskan jabatannya. Ya, dengan demikian kamula 30 sanatan min wafatin Nabi. Sempurnalah 30 tahun sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Ubaidah bin Jarrah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Awwalu dinikum nubuwah wa rahmah." Agama kalian bermula dengan adanya kenabian dan padanya terdapat rahmat. Tsumma mulkun wa rahmah. Kemudian setelah itu datanglah masa, yakni kerajaan yang penuh rahmat. Ya. Nubuwah rahmah adalah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian masa raja yang rahmat adalah Abu Sufyan, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Thumma malikun a'far, thumma malikun wa jabarut. Setelah itu datanglah masa raja-raja a'far yang berlepotan, yakni berlepotan dengan berbagai macam bentuk, yakni kotoran-kotoran berupa bid'ah, khurafat dan seterusnya. Tapi dapat mereka bersihkan. Subhanallah. Kemudian setelah masa ini berakhir, datanglah kerajaan Jabarut. Raja-raja yang pongah, raja-raja yang sombong, raja-raja yang zalim, sampai datangnya hari kiamat. Nanti kala Allah Subhanahu wa taala akan turunkan Isa bin Maryam, keluarkan Imam Mahdi. Sampai saat itulah akan terjadi kekuasaan yang dipegang oleh raja-raja yang zalim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu tabaraka taala anhu, ya, berhasil menegakkan keadilan selama 20 tahun sampai tahun 60 Hijriah. Dan ketika itu, ya, enggak ada sama sekali kesulitan-kesulitan antara kaum muslimin karena semuanya telah sepakat bersatu. Mereka arahkan semua kekuatan mereka untuk penaklukan negeri-negeri ajam. Subhanallah. Dan akhirnya, ya, pada masa inilah, yakni pada masa Muawiyah sebagai khalifah, tepatnya pada tahun 49 Hijriah, ya, Al-Hasan bin Ali pun terbunuh, diracuni. Subhanallah. Berkata Umar bin Ishaq, jadi Hasan setelah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dan tunduk kepada Muawiyah dan membaiat Muawiyah, subhanallah, akhirnya dia pun terbunuh dan dia pun diracuni. Subhanallah.
Beliau meninggal diracuni. Hasan terbunuh. Subhanallah. Sebagaimana Husain terbunuh. Kita hanya heran kenapa orang-orang Rafidhah Syiah mengkultuskan Husain. Kenapa mereka melupakan Hasan yang sama-sama terbunuh? Subhanallah. Ya. Bahkan lebih daripada itu, ayahnya Hasan Husain terbunuh, Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka peringati hari terbunuhnya Husain, padahal mereka tidak peringati hari terbunuhnya ayah mereka, yakni Ali bin Abi Thalib? Ada apa di balik hal tersebut? Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun wafat karena diracuni. Subhanallah. Ketika itu orang-orang bertanya kepada yakni Hasan, siapa yang membunuhnya? Ya. Maka dia mengatakan, saya tidak akan menjawab. Subhanallah. Ketika datang kepadanya Husain bertanya, siapa yang membunuhmu, wahai saudaraku? Siapa yang meracunimu? Dia tidak menjawab. Subhanallah. Dia bertanya kepada Husain, "Lima, kenapa kau tanya saya? Ataqtuluh, kau ingin membunuh dia?" Kata Husain, "Na'am ya, saya akan bunuh dia." Maka berkata Hasan bin Ali, "Ma ana bimuhadditsika syai'an." Saya tidak akan beritahukan kepadamu apapun juga. "In yaku sahibil ladzi adhunnu fallahu asyaddu niqmah." Andai kata orang yang kucuriga dia yang meracuni saya, maka sesungguhnya Allah akan lebih dahsyat hukumannya daripada hukumanmu. Subhanallah. Walau fa wallahi la yaqtul bi bari'un. Saya tidak ingin andai kata saya menyangka-nyangka akhirnya terbunuh seseorang tidak bersalah. Subhanallah. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa yang membunuh yakni Al-Hasan adalah istri sendiri Ja'dah bintul Ash'ad. Tapi semuanya riwayat yang batil, tidak ada yang benar. Subhanallah. Dari mana mereka tahu yang bunuh adalah yakni istrinya sendiri? Karena dijanjikan oleh Muawiyah akan dinikahi. Ini riwayat yang batil. Subhanallah. Ya. Dijanjikan kepada yakni Ja'dah andai kata dia membunuh yakni Hasan, kemudian akhirnya dia akan dinikahi oleh Muawiyah. Ini perkataan yang batil. Apa kepentingan Muawiyah menikahi yakni istri Hasan bin Ali padahal dia adalah khalifah kaum muslimin? Subhanallah. Untuk apa kepentingannya? Enggak ada. Kekuasaan, dia pemilik kekuasaan. Ya, subhanallah. Ini semua adalah riwayat yang batil, yang tidak benar, yang laris didagangkan oleh orang-orang Rafidhah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Ibnu Katsir? Wa indi anna hadza laisa bisahih. Menurutku tidak ada yang sah mengenai berita hal ini. Enggak ada yang mengetahui dengan detail siapa, kecuali segelintir orang mengatakan yang membunuhnya adalah orang-orang Kufah. Subhanallah. Mereka yang membunuh Hasan, mereka yang membunuh Husain, dan mereka pula yang membunuh Ali bin Abi Thalib karena mereka yang subhanallah berkhianat. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika Muawiyah telah memimpin selama 15 tahun, tepatnya pada tahun 56 Hijriah, ketika itu Muawiyah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu memerintahkan manusia untuk membaiat anaknya Yazid. Setelahnya kelak andai kata dia meninggal, maka Yazid yang menjadi khalifah. Di sini letak perkara yang membuat Muawiyah benar-benar dihakimi, Muawiyah dizalimi, dicerca dan celah karena dia memindahkan kekuasaan kepada putranya Yazid. Ya. Subhanallah. Dari sinilah Muawiyah merubah sistem kekuasaan dalam Islam yang dahulunya dengan nas, dengan nas tertulis sebagaimana dilaksanakan oleh Abu Bakar. Dia katakan yang menjadi khalifah selesai adalah Umar. Dan Umar bukan bagian daripada kerabat Abu Bakar Siddiq. Atau dengan sistem syura, atau dengan sistem nas, kata Umar, andai kata saya nanti terbunuh dan saya meninggal, maka hendaklah yang berhak menjadi khalifah salah satu daripada 6 orang yang ketika Rasul wafat Rasulullah ridho kepada mereka. Ini namanya adalah nas, dan ada dalam sistem pemilihan sebagaimana dipilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kaum muslimin, tapi masa Muawiyah dia serahkan jabatan kepada putranya, dan dari sinilah dicela. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertanya, kenapa Muawiyah merubah sistem ini? Ada apa di balik hal tersebut? Maka ulama-ulama Islam, mereka yang fair, mereka yang jujur mengatakan, Muawiyah khawatir andai kata dia biarkan tanpa ada keputusan setelah dia meninggal siapa menjabat sebagai khalifah, dia khawatir akan terjadi lagi perebutan kekuasaan. Subhanallah. Kata para ulama, andai kata dibiarkan setelah dia meninggal, enggak ada sama sekali nas siapa yang menjabat sebagai khalifah, dikhawatirkan ketika akan terjadi keguncangan. Andai kata orang-orang Syam memilih Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, apakah orang-orang Kufah rela? Orang Kufah enggak rela. Mereka akan Hasan.
atau mereka akan Husain. Bagaimana orang-orang Hijaz? Orang Hijaz enggak rela, mereka akan pilih Abdullah bin Zubair. Mereka akan pilih Abdullah bin Umar. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu ardah benar-benar telah jerah dengan peperangan panjang, dengan pertumpahan darah, dan dia ingin benar-benar menjaga agar jangan sampai tertumpah darah kaum muslimin. Dan dia melihat cara yang paling efektif adalah ketika nanti dia meninggal, yang menjadi putra mahkotanya akan menggantikan dirinya adalah Yazid bin Muawiyah. Maka dia tuliskan wasiat dan dia suruh orang baiat Yazid bin Muawiyah setelah dia meninggal. Subhanallah. Apa motivasinya? Apakah karena dia haus kekuasaan? Wallahi tidak. Dia jerah melihat peperangan yang berkepanjangan, sebagaimana tadi disebutkan oleh para ulama. Enggak ada yang sepakat dengan seorang pemimpin ketika itu. Andai kata orang Syam mendahulukan Yazid, orang di Hijaz, Mekah, Madinah mendahulukan Abdullah bin Zubair, mendahulukan Abdullah bin Umar. Orang-orang di Kufah mendahulukan Hasan bin Ali atau Husain bin Ali dan lain-lainnya. Dan khawatir akan terjadi pertumpahan darah yang besar. Karena isu pertumpahan darah selama-lamanya disebabkan karena perebutan kekuasaan. Untuk menutup pintu inilah akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan memberikan kekuasaan kepada putranya kelak setelah dia meninggal. Subhanallah. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah sebab kenapa Muawiyah radhiyallahu tabaraka ta'ala menyerahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Padahal jelas di sana banyak yang lebih utama daripada Yazid. Dan Ahlus Sunnah menganggap bahwasanya dalam masalah kepemimpinan enggak harus yang paling utama. Subhanallah, sah kepemimpinan orang yang tidak utama walaupun masih ada orang-orang yang lebih utama. Tentu lebih baik di sana Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Hasan, Husain, lebih baik. Subhanallah. Tapi pertimbangan kemaslahatan yang dalam pandangan Muawiyah ini yang membuat dia menetapkan putranya menjadi sebagai penguasa, karena ditahu akan dukung oleh orang-orang Syam. Subhanallah, dukungan banyak, dukungan kuat. Dan manusia telah merasai bagaimana dinasti Bani Abbas, dinasti Bani Umayyah memimpin dengan keadilan. Subhanallah. Berkata Ibnu Arabi rahimahullah tabaraka ta'ala, "Inna Muawiyah taraka al-afdal." Muawiyah telah meninggalkan suatu perkara lebih utama, fi an yaj'alaha syura wa an la yakhassa fiha ahadan min qarabatihi. Fa kaifa waladan? Ya, ketika dia telah merubah sistem syura, musyawarat kaum muslimin, apalagi dia pindahkan kekuasaan kepada kerabatnya. Wa innahu aqada al-bai' li ibnihi wa bai'ahu an-nas fa aqadat syar'an. Akhirnya dia buat kekuasaan kepada anaknya dan akhirnya semua manusia pun membaiatnya. Dengan demikian maka sahlah pembaiatannya. Subhanallah. Allahu akbar. Adapun ahli bid'ah, tentu mereka selama-lamanya, apalagi Rafidhah, enggak pernah mereka rela kepada siapapun yang menjadi khalifah selain Ali bin Abi Thalib. Jangan dibicarakan tentang mereka. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman, subhanallah. Apalagi Muawiyah, apalagi Yazid. Ini permasalahan lain, subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Yazid layak menjadi seorang pemimpin? Jawabannya layak. Ya. Bagaimana Muawiyah berperang bersama Yazid pada masa Uthman. Dan Yazid masuk ke dalam doa Rasulullah SAW. Pasukan pertama kali berperang atas lautan yang memerangi Konstantinopel, maghfurun lahu, diampuni mereka. Di sana ada Muawiyah, di sana ada Yazid bin Muawiyah, subhanallah. Banyak orang-orang mencela Yazid, subhanallah. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir kisah Abdullah bin Muti'. Abdullah bin Muti' dan sahabat-sahabatnya, mereka berjalan menuju masjid, ya. Dan mereka berjalan menuju Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah adalah anak Ali bin Abi Thalib. Tapi dari seorang wanita dari suku Bani Hanifah. Karena itulah orang-orang membedakan Muhammad dengan Ali, dengan Hasan dan Husain. Karena Hasan dan Husain adalah ibundanya Fatimah bintu Rasulullah. Adapun Muhammad Al-Hanafiyah yang disebut dengan nama Zainul Abidin, ibunya adalah perempuan dari Bani Hanifah yang diambil Ali ketika ditaklukkan Bani Hanifah pada masa Musailamah al-Kadzdzab. Maka mereka mendatangi Muhammad Al-Hanafiyah. Ya. Dan dia saudara Hasan dan dia saudara Husain. Ya. Mereka mengatakan bagaimana seandainya kita membelot daripada Yazid. Bagaimana kita memberontak kepada Yazid? Ya. Mereka memberikan berbagai macam alasan-alasan. Apa kata mereka? Inna Yazidah bin Muawiyah yashrabul khamar. Yazid ini orang fasik, dia minum khamar, dia meninggalkan salat. Dan mereka sebutkan kejelekan-kejelekan Yazid.
Maka berkata ketika itu Muhammad Al-Hanafiyah, "Ma ra'aitu minhu ma tadhkurun." Aku pernah tinggal bersamanya. Aku tidak melihat apapun juga apa yang dikatakan tentangnya. Aku enggak pernah melihat dia minum khamar, aku enggak pernah melihat dia meninggalkan salat, ya. Wa aqamtu indahu fa ra'aitu muwadhiban 'ala as-salati. Kulihat dia begitu perhatian dengan salat, mutaharriyan al-khair, selalu berbuat kebaikan. Yas'al 'anil fiqhi, dia selalu bertanya kepada ulama tentang fiqih. Mulaziman li sunnah, senantiasa di atas sunnah, subhanallah. Qalu, mereka mengatakan, inna dzalika kana minhu tasannu'an lak. Apa yang diperbuat Yazid itu semuanya adalah dalam rangka mencari perhatianmu, berpura-pura kepadamu. Dia berbuat taat, dia salat, dia bertanya kepada ulama, semuanya adalah kemunafikan yang ditampakkan kepada dirimu, subhanallah. Apa kata Muhammad bin Al-Hanafiyah? Mal ladzi khafahu minni aw rajahu? Kalian mengatakan dia membuat semua tersebut karena berusaha mencari perhatianku. Karena ingin agar aku mempercayainya. Apa yang dia takutkan daripadaku? Kenapa dia harus lakukan semuanya? Untukku, untuk apa? Apakah dia takut kepadaku? Aku enggak memiliki kekuasaan. Dia seorang raja, ya. Dan dia pemilik kekuasaan. Apa yang harus dia takutkan daripadaku? Subhanallah. Apa yang diharapkan daripadaku? Semua ada di tangannya. Kerajaan di tangannya, kekuasaan di tangannya. Apa yang diharapkan daripadaku? Subhanallah. Apa kata beliau? Afa atla'akum ala ma tadhkurun? Apakah pernah dia tampakkan kepada kalian apa yang kalian sebutkan? Pernahkah kalian melihat dia meninggalkan salat, mabuk-mabukan dan seterusnya, berzina? Apakah pernah dia tampakkan kepada kalian? Qalu innahu indana lahaqqun. Kata mereka, tidak. Cuma berita yang sampai ke telinga kami pasti benar. Wa in lam nakun ra'aynahu. Walaupun kami enggak melihatnya, pasti semua itu benar. Subhanallah. Maka berkata Muhammad bin Al-Hanafiyah, aballahu dzalika ala ahli syahada. Allah tidak ingin kesaksian tanpa ilmu. Orang yang bersaksi harus dengan ilmu. Kalian menyaksikan dia melakukan hal demikian padahal kalian tidak pernah mengetahuinya. Karena Allah mengatakan, ya, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan hak dan mereka mengetahui. Subhanallah. Maka segala macam bentuk kefasikan yang disebutkan dilakukan oleh Yazid, ya, minum khamar, ya, bermain segala macam bentuk judi dan seterusnya, tidak ada satupun riwayat yang sahih daripada Yazid bin Muawiyah. Subhanallah. Dan kita mengembalikan hukum asal seorang mukmin adalah adil sampai nyata kepada kita riwayat yang benar-benar menunjukkan kefasikannya. Subhanallah. Dan tidak ada riwayat yang sahih. Semuanya merupakan riwayat-riwayat yang tidak benar. Ya. Walaupun kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muawiyah ketika memilih Yazid dengan pertimbangan-pertimbangan yang menurutnya itulah merupakan bagian daripada siasat syar'iyyah yang paling benar. Dan sungguh benar apa yang dilaksanakan oleh Muawiyah. Setelah dia meninggal, akhirnya orang-orang semuanya subhanallah, tentram, tidak terjadi gejolak, walaupun kelak akhirnya subhanallah terbunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka taala anhuma. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa-masa ini di negeri kita ini kita melihat banyak orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi. Kadang-kadang mereka jalan kemana-mana, berkhutbah, berpidato, isinya adalah mencela sahabat-sahabat Nabi. Tapi sebagian mereka enggak berani terang-terangan mencela Abu Bakar, enggak berani. Mereka enggak berani terang-terangan mencela Umar ataupun Utsman, tapi mereka berani terang-terangan mencela Muawiyah. Dari sanalah dia masuk. Subhanallah. Karena itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah mengatakan, Muawiyah indana mihnah. Muawiyah itu bagi kami adalah merupakan ujian, barometer, standar. Faman ra'aynahu yanzuru ilaihi syajaran ittahamnahu 'alal qaum. Barang siapa kami lihat dia berani mencela Muawiyah, mencurigai Muawiyah, memandangnya dengan kebencian, maka kami telah mencurigainya. Sahabat, pasti setelah itu dia akan mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian daripada orator-orator, sebagian daripada orang ditokohkan, kemana-mana kerjanya mencela Muawiyah, haus kekuasaan, memberontak kepada Ali dan seterusnya. Subhanallah. Karena itulah berkata Ar-Rabi' bin Nafi' Al-Halabi rahimahullah, Muawiyah sitrun li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah adalah merupakan
bagikan penutup bagi sahabat-sahabat Nabi SAW, pintu bagi sahabat-sahabat Nabi SAW. Fa idza kashafa ar-rajulu sitra ijtara'a 'ala ma wara'ahu. Andai kata Muawiyah merupakan pintu para sahabat ini dobrak, dijatuhkan, maka setelahnya akan berjatuhanlah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW lainnya. Dari Muawiyah mereka bergerak. Muawiyah, kemudian Amr bin As, lambat laun akhirnya Aisyah, lambat laun akhirnya Abu Bakar dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Pernah Imam Ahmad rahimahullah ditanyakan, ya, wahai Imam, apa pendapatmu tentang orang-orang yang mengatakan Muawiyah bukan penulis wahyu? Muawiyah bukanlah paman orang-orang beriman. Subhanallah, ya. Karena dia mengambil kekuasaan dengan pedang dan dengan merampas. Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Hadza qaulu su'in radi. Ini perkataan yang sangat buruk sekali. Yujanabun haulil qaum. Orang yang mencela Muawiyah wajib dijauhi. Subhanallah. Wala yujalasun, jangan sampai bermajlis dengannya. Sekarang majlis-majlis mereka dimakmurkan dengan mencela Muawiyah. Kemana-mana mencela Muawiyah. Dari radio-radio mereka celah Muawiyah, subhanallah, yang mereka miliki. Dan inilah merupakan salah satu bentuk daripada, subhanallah, tindak tanduk orang-orang ahlul bid'ah, ahlul ahwa yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wa nubayyinu amrahum linnas, kita wajib memberitahukan urusan mereka kepada manusia. Muawiyah, jemaah sekalian, adalah merupakan raja terbaik dalam Islam. Enggak pernah selama-lamanya Islam mengeluarkan seorang raja yang paling utama daripada Muawiyah radhiyallahu tabaraka anhu, yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan kelembutan. Subhanallah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wattafaqal ulama'u ala anna Muawiyah afdal muluki hadhil ummah. Sepakat ulama bahwasanya Muawiyah adalah sebaik-baik raja pada umat ini. Fa innal arba'ata kan qablahu kanu khulafa nubuwah. Sesungguhnya 4 khalifah sebelumnya adalah kekhalifahan di atas kenabian. Wa huwa awwalul muluk, dan dialah raja pertama dalam Islam. Kana mulkuhu mulkan wa rahmah. Sungguh kerajaannya penuh dengan rahmat, kekuatan dan rahmat. Subhanallah. Berkata Syekhul Islam, fa inna Muawiyah thabata bitawatur annahu amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama amara ghairahu. Bahwasanya Rasulullah pernah memerintahkan Muawiyah sebagaimana Rasulullah pernah memerintahkan yang lain-lainnya. Wajahada ma'ahu, bahkan Rasulullah pernah berperang bersama Muawiyah radhiyallahu anhu warḍah, wa kana aminan indahu, dan adalah Muawiyah orang yang amanah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaktubu lahul wahya. Karena itulah Rasul perintahkan Muawiyah untuk menuliskan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mattahamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabatil wahyi. Enggak pernah sekalipun Nabi mencurigai Muawiyah mendustakan penulisan wahyu yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wallahu Umar, bahkan Muawiyah dijadikan oleh Umar sebagai gubernur, diyakini dipercaya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu. Kana min akhirin nas birrijal. Kana min akhbarin nas birrijal, dan dia adalah orang yang paling mengetahui tentang manusia, tentang siapa orang-orang layak sebagai pemimpin. Subhanallah. Wa qad daraballahu al-haqqa ala lisanihi, dan Allah telah menetapkan kebenaran dari bibirnya, wa qalbi, dan dari hatinya. Walam yattahimhu fi wilayatihi. Enggak pernah sekalipun Umar meragukan kekuasaan yang diberikan kepada Muawiyah ketika menjabat sebagai gubernur di negeri Syam. Subhanallah. Maka beliau berkata, falam yakun min mulukil muslimina khairun min Muawiyah. Enggak pernah ada raja yang lebih adil daripada kaum muslimin melainkan Muawiyah. Wala kana nas fi zamani malikin minal muluk khairan minhum fi zamani Muawiyah. Enggak pernah ada kerajaan yang paling baik kecuali kerajaan yang ada pada masa Muawiyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Subhanallah. Berkata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, wa awwalu mulukil muslimin, dan raja pertama dalam Islam Muawiyah, wa huwa khairu mulukil muslimin, dan dialah sebaik-baik penguasa raja kaum muslimin. Subhanallah. Para manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang kembali kepada agama Rafidhah yang mereka senantiasa mencela Muawiyah. Subhanallah. Pada prinsipnya dengan logika kita mengatakan yang mencela Muawiyah, jika orang-orang Rafidhah mencela Muawiyah, pada hakikatnya mereka mencela para imam-imam mereka sendiri. Mencela Muawiyah sama dengan mencela Hasan. Kenapa? Karena Hasan yang menyerahkan jabatan kepada Muawiyah. Sama dengan mencela Husain. Karena Husain juga meridhai Muawiyah sebagai pemimpin kala itu. Subhanallah. Ya. Maka orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah yang mencela Muawiyah, sebenarnya mereka mencela para imam, mencela Hasan, mencela Husain. Subhanallah. Karena mereka meyakini segala macam tindak tanduk imam tidak pernah salah, tidak pernah keliru,
Subhanallah. Dalam Al-Hukumah Al-Islamiyah, Khomeini pernah mengatakan, fa inna lil imami maqaman mahmudan. Sungguh seorang pemimpin, imam bagi orang-orang Rafidhah memiliki tempat yang terpuji. Wa darajatan samiyatan, memiliki tempat yang tinggi. Wa khilafatan takwiniyah, memiliki kekuasaan yang sempurna untuk alam semesta. Takhda' li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dzarrati hadzal kaun, yang tunduk kepada kekuasaan pemimpin kami segala sesuatu yang terdapat dalam alam raya ini. Subhanallah. Kata mereka, imam-imam mereka tunduk kepadanya segala sesuatu yang di alam raya ini. Ya, seluruh isi alam semesta ini. Kemudian dia juga berkata dalam buku ini, Al-Hukumah Al-Islamiyah, ya, wal a'immatul ladzina la natasawwar fihim as-sahwa awil ghaflah. Pemimpin-pemimpin kami tidak pernah meyakini mereka itu bisa lupa. Mereka tidak pernah lupa. Dan mereka tidak pernah lalai. Wa na'taqidu fihim al-ihata bi kulli ma fihi maslahal muslimin. Kami meyakini mereka mengetahui segala seluk-beluk kemaslahatan bagi kaum muslimin. Karena menurut mereka imam adalah yang maksum, yang terjaga. Dan bedanya maksum mereka dengan maksum ahli sunnah. Maksum ahli sunnah mengatakan Nabi SAW dijaga dengan wahyu. Andai kata beliau keliru, diluruskan dengan wahyu. Itu makna maksum bagi ahli sunnah. Bukan maknanya maksum, Nabi SAW tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Rasulullah pernah lupa. Beliau salat 4 rakaat, dia buat 2 rakaat. Bukan ini makna maksum, tapi dijaga dengan wahyu. Diluruskan ketika Rasulullah salah dan berijtihad. Adapun maksum menurut mereka, para pemimpin-pemimpin mereka, imam mereka 12 semuanya tidak pernah salah, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Tunduk kepada mereka semua seluruh isi alam semesta. Konsekuensinya berarti Hasan enggak pernah salah, enggak pernah lalai. Demikian juga Husain. Subhanallah. Berarti ketika Hasan menyerahkan jabatan kepada Muawiyah bukan dengan kelalaian, bukan dengan kelupaan, tapi dengan sengaja dan unsur kesengajaan, menunjukkan Hasan bin Ali sebenarnya meridhai kekuasaan Muawiyah. Bagaimana mereka kafirkan Muawiyah sebagai khalifah kaum muslimin, padahal yang memilihnya, yang mengangkatnya adalah Hasan bin Ali, imam mereka. Subhanallah. Maka tatkala mereka mencela Muawiyah, sungguh sebenarnya mereka mencela, yang mereka cela adalah Hasan, yang mereka cela adalah Husain radhiyallahu tabaraka anhuma. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berani mencela Muawiyah? Pada hakikatnya mereka telah mencela yakni khulafa ar-rasyidin sebelumnya. Mereka mencela Umar. Berarti mereka telah mencela Utsman. Apalagi mengatakan Muawiyah kafir. Berarti seluruh kaum muslimin pada masa Muawiyah seluruhnya mereka ridha dipimpin oleh orang kafir Muawiyah. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Kemudian andai kata mereka mencela Muawiyah, mereka telah mencela Umar karena Umar yang memerintahkan kepada Muawiyah untuk menjadi gubernur selama 20 tahun di negeri Syam. Kemudian dikokohkan dengan Utsman. Maka mencela Muawiyah sama dengan mencela Umar dan mencela Utsman. Adapun orang-orang Syiah Rafidhah, mereka terbiasa mencela Umar dan Utsman. Yang lebih parah, mencela Muawiyah adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berarti telah mereka anggap Rasulullah SAW tidak layak, tidak bijak memilih siapa yang menjadi penulis wahyu. Bagaimana Rasulullah amanahkan wahyu kepada Muawiyah, seorang yang kafir menurut versi mereka, seorang pendusta menurut versi mereka. Subhanallah. Bagaimana Rasul rela memerintahkan Muawiyah untuk menulis wahyunya. Subhanallah. Mencela Muawiyah sama dengan mencela Rasulullah karena Rasulullah telah menjadikan adiknya sebagai istri Rasulullah. Subhanallah. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan adalah merupakan adik bagi Muawiyah. Maka orang-orang beriman memanggil Muawiyah sebagai Khalil Mukminin karena yakni adiknya adalah Ummul Mukminin. Subhanallah. Maka mencela Muawiyah pada hakikatnya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak bijak memilih seseorang penulis wahyu. Subhanallah. Yang enggak bijak ketika memilih seorang menjabat sebagai yakni penulisnya, aminuhu. Dan yang paling parah jemaah sekalian, para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa di rumah, yakni mencela Muawiyah sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tabaraka taala mengizinkan kepada nabinya untuk memilih Muawiyah sebagai penulis wahyu. Andai kata Muawiyah dibiarkan sebagai penulis wahyu padahal dia fasik menurut mereka, kafir menurut mereka, berarti ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an tidak terjaga. Subhanallah. Dan ini menunjukkan Allah tidak memelihara kitabnya, tidak memelihara yakni wahyunya. Untuk apa Allah SWT mengatakan inna nahnu nazalna dzikra? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami pula akan menjaganya. Maka mencela Muawiyah sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, orang-orang Rafidhah punya pemahaman yang namanya adalah yakni al-bada' 'ala Allah. Mereka mengklaim Allah itu tidak memiliki ilmu yang sempurna.
bahwasanya Allah SWT tidak mengetahui banyak hal kecuali ketika telah terjadi. Kata mereka, syubhat mereka, semua sahabat-sahabat mereka murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kita katakan bagaimana dengan Al-Qur'an Al-Karim muji para sahabat? Bukankah ayat ini dibaca sepanjang masa? Dibaca selama-lamanya? Bagaimana Allah muji kaum Muhajirin Ansar? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kelak mereka murtad? Menurut versi mereka ya. Allah enggak tahu. Subhanallah. Dan ini adalah merupakan akidah yang sangat membahayakan agama Islam. Bahwasanya mereka mengatakan ya juzul bada' ala Allah. Boleh saja Allah enggak tahu. Kemudian akhirnya terjadilah apa-apa yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi menjadi murtad. Dan ini perkataan yang sangat dusta, melecehkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan ilmu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, wajib kita membela segala macam bentuk kezaliman yang dikatakan orang-orang terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu tabaraka taala ta'alanhu. Dan dia adalah merupakan sebaik-baik yakni penguasa kaum muslimin. Meskipun kita meyakini dia bukan maksum. Dan Muawiyah memiliki banyak yakni ketergelinciran kesalahan sebagaimana manusia-manusia lainnya. Tapi andai kata dibandingkan antara kesalahan beliau dengan kebaikan beliau dalam Islam, maka kebaikan setitik kejelekan diletakkan dalam samudra kebaikan, subhanallah. Oleh karena itu kita katakan Muawiyah radhiyallahu anhu warda, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau radhiyallahu tabaraka taala anhu dengan segala macam kesalahan-kesalahan beliau. Apalagi telah ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang berperang di lautan. Yang pertama kali adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu tabaraka taala anhu. Demikianlah para pemirsa di rumah kajian kita tentang Muawiyah. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih barakallahu fikum atas pemaparan materi yang penuh manfaat di kesempatan siang hari ini, Ustaz. Berkenaan dengan raja yang adil, yang terdolimi, ialah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kajian kita di siang hari ini dapat menghubungi melalui line telepon di 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik Ustaz, kita awali pertanyaan kita dari pesan singkat. Mungkin sempat disampaikan tadi dan sebagai penguat kembali Ustaz. Di sini memang banyak tersebar di kalangan masyarakat Ustaz. Di antaranya yang disampaikan oleh saudara kita ini, Ustaz, apakah betul sejarah yang mengatakan bahwa Yazid bin Muawiyah, yaitu yang membantai Husain cucu kesayangan Rasulullah SAW dengan sangat sadis? Nah, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah. Tidak benar Yazid bin Muawiyah membantai cucu Rasulullah Husain. Tidak benar. Yang memerintahkan membunuh Husain adalah Ubaidillah bin Ziyad. Dia yang memerintahkan untuk mengeksekusi, yang membunuh merangi Husain bin Ali. Ya. Adapun Yazid dia tidak tahu perkara tersebut. Enggak tahu Yazid. Karena kelak insyaallah taala pada kesempatan akan datang kita akan jelaskan mengenai kisah ini. Ya, tapi sekarang saya jelaskan secara sedikit saja, enggak dapat saya jelaskan secara rinci. Ketika Husain bin Ali berangkat atas permintaan orang-orang Kufah, ya, ternyata setelah Husain berangkat menuju Kufah, orang-orang Kufah berkhianat, ya. Nanti kita akan jelaskan detailnya. Berhasil terkecoh dengan iming-iming harta oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ya, ketika diketahui bahwasanya Muslim, ya, ada salah seorang kerabat daripada Husain yang dikirim untuk melihat keadaan Kufah, namanya Muslim bin Aqil bin Abi Talib, dan dia berhasil untuk menyatukan orang-orang di Kufah. Dikirim berbagai 500 lebih surat dikirim kepada Husain. Mereka siap untuk mengangkat Husain sebagai penguasa. Subhanallah, itu awal muasalnya. Maka berangkatlah Husain. Ternyata subhanallah, ketika Ubaidillah tahu hal ini telah terjadi, ya, maka ketika itu subhanallah Muslim bin Aqil ini bin Abi Talib mengumpulkan pasukan-pasukannya sebanyak 4.000 orang mengepung ketika itu istana Ubaidillah bin Ziyad. 4.000 orang.
Sebenarnya tinggal sebentar saja mereka binasakan Ubaidillah bin Ziyad. Tapi ketika itu berkata Ubaidillah, memberikan berbagai macam iming-iming kepada para penguasa ketika itu, para orang-orang mulia, kepala-kepala suku. Saya akan berikan kan uang. Yang penting kan ajak semua mereka itu menyingkir daripada Muslim bin Aqil. Subhanallah. Maka mereka pulang masing-masing. Maka mereka perintahkan perempuan-perempuan menarik anaknya, menarik suaminya. Subhanallah. Dari 4.000 yang mengepung Ubaidillah bin Ziyad ini, akhirnya sampai sore seorang pun enggak ada. Semua hilang. Tinggal sendiri Muslim bin Aqil. Akhirnya pun lari kemana-mana sampai akhirnya dia ditangkap dan akhirnya dibunuh. Subhanallah. Dan dia sempat mengirim kepada Husain agar segera pulang karena telah dikhianati. Perjuangan mereka dikhianati oleh orang-orang Kufah. Maka pada prinsipnya yang membunuh Husain adalah orang-orang Kufah karena mereka yang menghasut Husain untuk pergi ke Kufah. Setelah sampai di sana mereka tinggalkan. Subhanallah, karena diiming dengan harta. Subhanallah. Maka singkat cerita, nanti kita akan jelaskan insyaallah pada kesempatan yang akan datang bagaimana terbunuhnya Husain bin Ali. Ya. Husain mengatakan ketika itu kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, beri saya 3 pilihan. Ya, saya akan pulang ke Madinah. Yang pertama, atau yang kedua, saya pergi kemanapun tempat jihad kaum muslimin. Yang ketiga, saya akan pergi ke Syam. Saya akan baiat Yazid, ya, bin Muawiyah. Berikan saya 1 dapat 3 pilihan ini. Berkata Umar, silakan kau pilih, tapi saya akan kirim terlebih dahulu surat kepada Ubaidillah bin Ziyad. Maka Ubaidillah bin Ziyad sampai kepadanya surat. Pertamanya dia katakan, yakni Husain boleh pilih mana yang dia mau. Berkata salah seorang yang dekat dengannya namanya Ashtar, subhanallah. Ini orang yang paling jelek. Dia mengatakan, jangan sampai kau rela sampai Husain datang ke tempatmu. Engkau yang memutuskan, bukan Yazid. Dia dibawa kekuasaanmu. Maka dikirimkan ketika itu surat oleh Ubaidillah bin Ziyad kepada Husain. Husain, tidak ada pilihan bagimu, engkau harus datang terlebih dahulu ke Kufah. Biar aku yang akan menerapkan apapun kepadamu. Kata Husain, saya enggak butuh kepada Ubaidillah bin Ziyad. Saya enggak mau. Subhanallah. Ketika itu akhirnya, kata Ubaidillah, perangin dia. Subhanallah. Diperangilah Husain. Dan akhirnya Husain pun terbunuh dengan perintah Ubaidillah. Dikatakan Ashtar inilah membunuh Husain. Subhanallah. Atas perintah Ubaidillah bin Ziyad. Bukan Yazid. Bahkan ketika dibawa kepala ini kepada, subhanallah, kepada Yazid, begitu sedihnya Yazid, subhanallah. Kepala ini dibawa ke mana? Dibawa ke Kufah, kemudian dibawa ke Syam. Sesampainya kepala di Kufah ketika itu, subhanallah, dengan batang kayu, dimasukkan batang kayu ke mulut Husain oleh Ubaidillah bin Ziyad. Dan dia celah ketika itu Husain, subhanallah. Berkata ketika seorang sahabat Anas, sungguh demi Allah, sesungguhnya bibir ini adalah bibir yang pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi Ubaidillah bin Ziyad yang memerintahkan untuk mengeksekusi Husain. Tapi ini semua terjadi dengan hasutan orang-orang Kufah. Oleh karena itulah akhirnya mereka menyesal. Ya. Orang-orang Kufah Irak menyesal. Akhirnya daripada dampak penyesalan itu, subhanallah, Ubaidillah Al-Mukhtar, dialah akhirnya membunuh Ubaidillah bin Ziyad. Dia bunuh karena dia telah menyesal membiarkan Al-Husain bin Ali. Dia akhirnya memenggal kepala Ubaidillah bin Ziyad, subhanallah. Dan setelah itu mereka semua ingin bertobat sehingga mereka namakan dengan firqah at-tawwabin. Apa yang mereka lakukan? Untuk memperingati yakni mereka menzalimi Husain, meninggalkan Husain, tidak membela Husain, mereka pukuli tubuh mereka dengan senjata tajam, bahkan sebagian mereka bunuh diri. Subhanallah. Dan itulah yang berkelanjutan sampai saat ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah? Mereka memukuli badan mereka semuanya karena penyesalan nenek moyang mereka yang meninggalkan Husain. Karena nenek moyang mereka yang menghasut Husain, kemudian mereka meninggalkan Husain bin Ali. Jadi bukan sama sekali Yazid bin Muawiyah. Nah, atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon. Nah, sudah ada yang masuk, kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Assalamualaikum, Pak. Nah, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan hamba Allah di Lampung, Pak. Iya, silakan Bapak, tafadhol. Saya boleh nanya 2 pertanyaan nggak, Pak? Silakan. Yang pertama ini, ISIS, Syiah, Sunni itu perbedaannya apa? Dan apa yang dalam itu seperti apa, Pak, ya? Lalu pertanyaan kedua ini, Pak, agak nyimpang dari materi, Pak, ya? Silakan. Gini, Pak, ada seorang istri yang dipaksa suami untuk memakai cadar. Tapi sang istri menolak. Dikarenakan orang tua suami itu nggak ridho kalau mantunya itu pakai cadar. Dan mertua pun nggak ada yang ridho. Tapi suami itu karena ingin menegakkan sunnah,
dia rela untuk memaksa istrinya dan membuat dalil-dalil untuk memakai cadar. Nah, itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz ya? Baik. Nah, jazakallahu khairan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'da. Sebenarnya kata-kata sunni adalah nisbat kepada sunnah yang sekarang terlampau dibesar-besarkan. Bahkan sebagian orang menganggap sunni ini adalah merupakan mazhab yang baru muncul setelah Rasulullah wafat. Tidak benar. Ya, tidak benar ungkapan demikian. Sunni itu adalah nisbat seseorang yang berupaya mengamalkan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi, namanya sunni. Maka semua orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah disebut sunni. Ya, apapun yakni ormasnya, apapun siapapun yakni apapun yayasannya, apapun bentuk kelompoknya, jika dia yakni meletakkan sunnah sebagai rujukan mereka dalam segala hal, mereka tidak berpecah belah dan seterusnya, mereka disebut dengan nama sunni. Itulah makna sunni. Ya. Adapun Syiah atau Syi'i, secara bahasa makna Syi'atun adalah artinya pengikut. Syi'iyun artinya adalah seorang yang mengikuti. Adapun Syiah adalah merupakan istilah yang dianggap orang-orang yang mengikuti Ali. Setiap mengikut Ali namanya Syiah. Subhanallah. Bahasa Indonesia, bahasa Arabnya namanya Syi'i. yakni kelompok ini namanya Syiah. Walaupun pada prinsipnya semua kita orang-orang Islam adalah Syi'atu Ali, kita mengikuti Ali bin Abi Thalib dalam kebenaran. Dan dia merupakan khulafa ar-rasyidin yang Rasulullah perintahkan kita untuk mengikuti beliau. Kata Rasulullah, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, dan Ali bagian daripada khulafa ar-rasyidin. Maka istilah Syiah ini adalah istilah yang tidak tepat. Lebih tepat mereka dikatakan Rafidhah, jamaknya Rawafid, karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Maka mereka disebut dengan nama Rafidhah atau Rafidiyun. Sebagian ulama mengatakan mereka disebut Rafidhah karena mereka menolak yakni Zaid, ya. Zaid ini adalah merupakan keturunan Rasulullah SAW, daripada keturunan yakni Ahlu Baiti Rasulullah. Zaid ini yang dikatakan dialah pendiri mazhab Zaidiyah dalam Syiah. Zaid ini diajak mereka untuk mengkafirkan para sahabat, tapi dia tidak mau mengkafirkan para sahabat. Mereka menyuruh Zaid ini untuk mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Dia mengatakan tidak. Kedua-duanya adalah merupakan yakni wazira jaddi, keduanya merupakan yakni penolong kakekku Rasulullah SAW. Karena itulah mereka menolak Yazid. Sejak itulah mereka disebut Rafidhah, artinya penolak. Subhanallah. Maka Syiah sekarang identik dengan Rafidhah. Mereka adalah yang mengakui kepemimpinan dalam Islam hanya ada pada 12 imam, ya. Ahlu Baiti Rasulullah SAW. Ini secara gamblang Rafidhah. Mereka yang mengakui tidak sah semua kekhalifahan setelah Rasulullah, kecuali pada kekhalifahan imam mereka. Maka mereka mengkafirkan semua penguasa-penguasa, semua dinasti Bani Abbas, dinasti Bani Umayyah, semua mereka kafirkan. Karena bukan daripada Ahlu Baiti Rasulullah SAW. Dan Ahlu Bait menurut mereka dipersempit, hanyalah merupakan keturunan daripada Ali, Hasan, Husain, dan semua anak cucu Husain. Mereka persempit, inilah Ahlu Bait menurut mereka. Padahal Hasan punya keturunan, tidak mereka anggap Ahlu Bait. Subhanallah, ya. Dan anak-anak Rasul lainnya, di sana ada Ruqayyah, di sana Ummu Kulthum, semua enggak dianggap Ahlul Bait. Yang Ahlul Bait hanyalah Fatimah saja menurut mereka. Subhanallah, ya. Dan mereka tidak pernah sedikit pun memuji ibunda mereka. Ibunda Fatimah adalah Khadijah, mereka tidak pernah puji. Mereka tidak masukkan Khadijah ke dalam rombongan Ahlul Bait, dan ini menunjukkan pemahaman mereka yang begitu dangkalnya terhadap Islam. Subhanallah. Maka orang-orang Rafidhah, mereka membangun agama mereka di atas mencela para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkafirkan para sahabat dan seterusnya, menghalalkan darah kaum muslimin selain mereka. Inilah mazhab mereka, ya. Adapun ISIS, wallahu tabaraka taala, adalah gerakan kaum Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang tidak baik kepada pemimpin mereka, yang mereka memiliki berbagai macam yakni tindak tanduk yang di luar daripada Islam, karena Islam adalah merupakan agama rahmatan lil alamin. Yang mereka membunuh tanpa mereka beda-bedakan, membunuh anak-anak, mereka bunuh orang yakni perempuan, mereka bunuh turis-turis, mereka bunuh para pedagang, mereka bunuh, semua mereka bunuh. Dan ini bukan daripada Islam, apalagi mereka membunuh dengan cara-cara yang sadis. Maka ini adalah pemikiran yang di luar daripada Islam. Islam berlepas diri daripada apa yang mereka anggap, apa yang mereka lakukan, dan bukan ini ciri-ciri kekhalifahan yang syar'i. Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Mereka adalah merupakan azab bagi alam semesta. Maka mereka bukan daripada rombongan Ahlu Sunnah. Mereka rombongan Khawarij. La haula wa la quwata illa billah.
atas jawabannya. Demikian dari penjelasan perbedaan antara ISIS Syiah dan Sunni. Adapun pertanyaan kedua tadi, Ustaz, apakah akan dijawab? Ditunda aja. Ditunda saja karena terlalu terlewat dari pembahasan kita. Mungkin dapat ditanyakan di asatidzah yang lain yang membahas kajian tersebut. Baik, masih di lain telepon. Sebelum kita bacakan beberapa pertanyaan pesan singkat yang cukup banyak yang masuk, silakan di lain telepon kita coba sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa di mana? Abdul Rosid Sawangan. Pak Rosid di Sawangan. Silakan Bapak. Ya, agak menyimpang tentang Salafi. Ya. Jadi ada yang mengatakan tentang Muhammad bin Abdul Wahab, seorang pembantai dan perebut kekuasaan dari keturunan Rasulullah, cucunya yaitu Hasan. Apa benar demikian, Ustaz? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'da. Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah seorang pembantai cucu-cucu Rasulullah SAW. Ya, Husain enggak benar. Alangkah jauhnya antara masa Al-Husain dengan Syekh Muhammad yang hidup pada tahun 1400 sekian, 1200 sekian yang silam, yakni sekitar 200 tahun yang silam. Maka enggak ada hubungan antara sama sedikit pun antara terbunuhnya Husain dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini adalah merupakan ungkapan yang ngacau. Subhanallah. Sebelum ketika terbunuh Husain, Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir. Subhanallah. Ya, belum lahir. Bagaimana mungkin membantai Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang yang lebih dahulu daripada dia lahirnya? Dan ini adalah merupakan menunjukkan kejahilan orang berkata-kata dengan tanpa ilmu. Subhanallah. Nah, barakallahu fiik atas jawaban serta nasihatnya. Pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Di sini ada hamba Allah di Bekasi. Dan mohon nasihatnya, Ustaz, sekaligus menjawab pertanyaan ini. Semakin banyak saya membaca sejarah tragedi Karbala, Ustaz, semakin itu pula saya bingung, Ustaz. Mohon nasihatnya. Nah, baik. Tentunya insyaallah taala ke depan Anda akan hilang kebingungan Anda ketika Anda akan mendapati bahwasanya syubhat-syubhat mereka dibantah oleh Ahlus Sunnah. Dan saya telah mengatakan semua sejarah yang menjelek-jelekkan sahabat enggak ada yang benar. Ya, kalaupun andai kata mereka keliru tapi tidak sampai separah mengkafirkan mereka, masuk ke dalam batasan ijtihad mereka yang antara pahala 1 atau 2 yang mereka dapatkan. Karena itu adalah merupakan ketentuan dalam Islam. Kalau sahabat-sahabat Nabi tercela, bagaimana kita akan menerima sunnah beliau SAW? Oleh karena itulah musuh-musuh Islam, orang Rafidhah paling doyan untuk mengkafirkan para sahabat, mengumpulkan kejelekan sahabat menurut versi mereka, baik dengan riwayat-riwayat yang palsu, dan itu paling banyak, ataupun terkadang dengan riwayat yang benar tapi tidak seperti itu yang diinginkan, penafsiran yang salah. Subhanallah. Kenapa mereka begitu serius? Itu proyek mereka agar apa? Agar kita tidak meyakini para sahabat-sahabat Nabi. Tatkala kita tidak meyakini sahabat-sahabat Nabi, kejujuran mereka, keadilan mereka, ketika itu kita akan buang sekian puluh ribu hadis. Kita akan buang semua hadis daripada Ibnu Umar. Kita akan buang semua hadis daripada Umar, daripada Abu Bakar. Kita buang semua hadis daripada Abdullah bin Abbas, dan begitulah seterusnya. Karena menurut versi mereka hanya berapa orang, 4 sekian, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7 yang tidak kafir. Dan mereka pun sendiri sebenarnya tidak konsekuen. Mereka mengatakan yang tidak kafir adalah Abu Dzar. Subhanallah. Kita katakan Abu Dzar itu juga tunduk kepada Umar dan Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Dzar tidak pernah sekalipun berkhianat kepada Umar dan Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kan ini mendustakan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Mereka mengatakan yang tidak kafir adalah diantaranya Salman. Kita katakan Salman radhiyallahu anhu arda membaiat kepada Abu Bakar, membaiat kepada Umar. Salman membaiat kepada Utsman, bahkan membaiat kepada Ali. Subhanallah. Kenapa kan tidak mengkafirkan Salman, padahal dia juga membaiat Abu Bakar dan Umar, meyakini kekuasaannya, dan ini menunjukkan mazhab mereka adalah mazhab yang tidak konsisten di atas satu perkataan. Sisi mereka mengatakan semua imam mereka itu maksum, tidak pernah salah, tidak pernah lupa, tidak pernah salah berijtihad. Bahkan mereka tidak pernah ijtihad. Semua tinggal iman adalah merupakan wahyu. Ternyata akhirnya mereka mengingkari kekhalifan Muawiyah. Padahal Muawiyah menjadi khalifah dengan siapa? Dengan penyerahan Hasan, diserahkan Hasan. Berarti Hasan imam mereka akui. Andai kata mereka kafir kepada Hasan, mereka enggak ada agama mereka. Mereka katakan ini imam kami. Pertama adalah Ali, yang kedua adalah Hasan, yang ketiga adalah Husain. Baik, Hasan yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah.
Subhanallah. Kemudian ketika menjabat khalifah ketika itu Abu Bakar, Umar, Hasan juga tunduk kepada Abu Bakar dan Umar. Maka semua perbuatan Hasan ini merupakan wahyu menurut mereka. Dan ini menunjukkan sahnya kekhalifahan Abu Bakar, sahnya kekhalifahan Umar, Uthman. Kenapa? Kan Hasan juga tunduk kepada mereka. Subhanallah. Mereka mengatakan bahwasanya para imam enggak pernah keliru, enggak pernah salah. Berarti ketika Husain pergi ke Karbala, apalagi mereka mengatakan semua gerak alam raya ini diketuai imam. Imam mengatakan perkara gaib. Berarti Husain telah tahu akan disembelih di sana. Kenapa dia pergi? Andai kata dia pergi berarti dengan perintah ilahi, dengan wahyu dia pergi. Seharusnya pembunuh Husain tidak dicela. Kenapa? Karena Husain mengetahui dia akan dibunuh dan dia tetap datang ke sana. Dan begitulah seterusnya agama mereka dibangun di atas kebimbangan, bukan di atas satu manhaj yang lurus. Subhanallah. Naam. Satu pertanyaan kembali di pesan singkat yang kita bacakan. 6 di antaranya, Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, apakah ada aliran Syiah yang tidak se-ekstrim golongan Rafidhah? Karena terkadang inilah yang biasa dibuat alasan yang beranggapan atau menyangkal agar kita tidak mudah menyesatkan suatu golongan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling ringan di antara semua kelompok-kelompok Syiah ini ada namanya, karena Syiah itu bermacam-macam, ada namanya Zaidiyah, ya, ada namanya banyak kelompok-kelompok Syiah, Ismailiyah, ya. Tapi semuanya sesat. Yang paling ringan kesesatannya adalah Zaidiyah. Karena mereka tidak mengkafirkan sahabat-sahabat, tapi mereka semua sepakat mengatakan yang paling ideal setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Dan di sini letak kesalahan mereka. Dan ini adalah merupakan perkara yang menyelisih ijma' kaum muslimin. Dengan itu mereka dibid'ahkan. Karena itulah kita katakan enggak ada yang selamat daripada seluruh kelompok Syiah, enggak ada. Dan sekarang Zaidiyah tersebut yang dahulu banyak di Yaman, di Son'a banyak, sekarang enggak ada. Sekarang semuanya mereka telah bergabung dengan Rafidhah untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Maka enggak ada Syiah yang ringan, semuanya kembali kepada Rafidhah. Nah, mereka menyangka bahwa yang berhak untuk menerima khalifah setelah Rasulullah adalah Ali. Ya. Dan bukan Abu Bakar saja. Bukan Abu Bakar. Ini yang paling ringan. Mereka tidak kafirkan, paling ringan, tapi mereka mengatakan yang paling berhak adalah Ali. Dan pengambilan kekhalifahan oleh Abu Bakar dan Umar ini adalah merupakan kezaliman, dan ini menyelisih ijma' kaum muslimin. Bahkan menyelisih Ali sendiri, karena Ali membaiat seluruhnya. Ali membaiat Abu Bakar, Ali membaiat Umar, Ali membaiat Uthman. Subhanallah. Sebenarnya mereka menyelisih Ali, karena itulah enggak layak dikatakan mereka pencinta Ahlul Bait. Mereka pembenci Ahlul Bait. Bahkan mereka yang menentang Ahlul Bait. Subhanallah. Karena mereka menentang kebijakan Ali, kebijakan Hasan, dan kebijakan Husain dan lain-lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan kemudian pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami masih memberikan kesempatan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Di line telepon, kita coba sapa kembali. Halo? Silakan. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung di 0218236543. Baik, kita coba angkat kembali. Halo, silakan. Nah, sudah ada yang masuk? Halo? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Pak Ustadz? Iya. Iya, dengan siapa ini, Bapak? Dengan Mudakir di Bontang, Pak. Pak Mudasir di Bontang. Silakan. Iya, Pak. Saya mau menanya tentang Siti Aisyah, istri Rasulullah. Semeninggal Nabi Muhammad, bagaimana peran Siti Aisyah ini? Terus dengan munculnya beberapa khalifah itu nggak begitu kelihatan di panggung politik atau kekelifahannya. Ya. Dan bagaimana keturunan Siti Aisyah dari Nabi Muhammad? Barakallahu fikum. Assalamualaikum Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah adalah merupakan orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Amr bin As, "Man ahabban nas ilaik?" Siapa orang paling kau cintai? Berkata ketika itu Rasulullah, Aisyah. Aisyah ibunda kita yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia adalah orang paling utama dalam Islam dari golongan kaum wanita. Subhanallah. Kecuali Khadijah, ulama berselisih mana lebih utama antara Khadijah dan Aisyah. Rasulullah mengatakan, "Wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli ats-tharidi ala sa'irit ta'am." Keutamaan Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita bagian keutamaan
makanan yang memiliki kuah dibandingkan makanan yang kering tanpa kuah. Dan Aisyah adalah seorang istri Nabi SAW yang dipenuhi dengan ilmu. Dia adalah rujukan para sahabat dalam ilmu. Semua sahabat senantiasa merujuk kepada Aisyah setelah wafatnya Rasulullah. Di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Anas bin Malik, Ibnu Abbas, apalagi Urwah. Semua mereka merujuk kepada Aisyah. Dan dia memiliki ilmu yang dalam. Dia mengetahui ayyamul Arab, mengetahui ansabul Arab, mengetahui pengobatan-pengobatan, dan dia mengetahui bahasa dan syair segala macam bentuknya. Ya, dan dia mengetahui sunnah Rasulullah, dan dia paling banyak memberikan hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara ketika Rasulullah berada di rumah. Subhanallah. Oleh karena itu yang mencela Aisyah sama dengan menuduh Rasulullah SAW yakni salah dalam mencari istri. Subhanallah. Apalagi mengatakan Aisyah itu berzina iyadzan billah, berselingkuh, sebagaimana mulut kotor orang-orang Rafidhah yang menuduh Aisyah berzina iyadzan billah. Mulut kotor mereka ini adalah dusta. Mereka telah mengingkari Qur'anul Karim. Andai kata Anda mencintai Nabi, cintailah Aisyah. Bahkan Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah ketika istri Rasulullah SAW menyuruh Fatimah untuk berkata kepada Rasulullah agar Rasulullah adil dalam bersikap. Ya, ketika Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah, senantiasa diantar makanan ke sana. Akhirnya mereka ingin kalaulah Rasulullah ketika dimanapun berada diantarkan oleh para sahabat hadiah-hadiah. Akhirnya mereka menyuruh agar Fatimah menyampaikan kepada Nabi SAW. Ya, kata Fatimah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya diutus oleh istrimu untuk datang kepadamu agar engkau lebih adil terhadap mereka semua. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, kau cintai orang yang saya cintai. Allahu Akbar. Seketika itu Fatimah pun sadar. Seketika itu dia pun pulang. Fatimah Rasulullah suruh untuk mencintai Aisyah. Dan Fatimah adalah Ahlul Bait. Dan Fatimah mencintai Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala. Bagaimana orang-orang yang mengaku cinta kepada Fatimah yakni mencela Aisyah radhiyallahu anha ardhaha. Mencela Nabi SAW. Apalagi menuduh Aisyah itu berbuat zina dan bila berselingkuh. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Aisyah sebaik-baik wanita. Setelah Rasulullah wafat, dia menjadi rujukan para sahabat, ya. Dan dia tunduk kepada semua pemimpin, penguasa kaum muslimin. Adapun kekhilafan Aisyah ketika terjadi perang Jamal, semuanya sebagaimana telah kita kaji, karena mereka ketika terbunuh Uthman, Aisyah berada di Mekah ketika itu sedang haji. Dan dia enggak mengetahui, dia hanya mendengar bagaimana Uthman terbunuh dengan dizalimi. Subhanallah. Uthman itu dihalangi untuk makan dan minum, kelaparan, subhanallah, kehausan. Mereka menyesal tidak membela Uthman. Karena itu berangkatlah Aisyah, Talha dan Zubair ke Kufah. Kemudian diikuti oleh sebagian orang-orang dari Kufah. Ya, mereka menuntut agar segera dicari mana pembunuh Uthman. Disitulah awal muasal terjadi perselisihan. Subhanallah. Setibanya mereka di Kufah, ketika itu mereka membawa 4.000 orang-orang dari Kufah, dari Basra, dari Mekah semuanya. Ya, ketika itu mereka menuntut agar dikeluarkan mana para pembunuh Uthman. Maka pembunuh Uthman ini mengacau keadaan. Mereka keluar sejumlah 700 orang, mereka memerangi pasukan Aisyah dan Talha dan Zubair. Ketika itu terjadi perangan. Maka Ali mengirim utusan tentunya. Dia mengira bahwasanya mereka ini membangkang, memberontak. Akhirnya terjadilah perang Jamal. Dan Aisyah menyesal dengan keputusan tersebut. Subhanallah. Tiap kali ingat dia menangis. Dan dia telah dilarang oleh istri Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan Aisyah bukanlah Nabi yang maksum. Dan kita katakan tidak ada seorang pun sahabat yang maksum. Tapi kejelekan sahabat, bagikan satu tetes air yang ada di samudra kebaikan mereka, akan hilang dengan kebaikan mereka. Subhanallah. Kecuali oleh musuh-musuh Islam yang senantiasa mereka berteriak-teriak menjelek-jelekan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh besar pernah Aisyah radhiyallahu anha dalam Islam. Kekhilafan ini juga telah disabdakan Nabi SAW kepada Ali. Wahai Ali, bagaimana keadaan ketika antaramu dan Aisyah terjadi perselisihan? Ya Rasulullah, berarti aku yang paling celaka. Kata Nabi, tidak. Tapi kau kembalikan dia ke tempatnya dengan aman. Subhanallah. Akhirnya Aisyah dimuliakan, dihormati, dikembalikan, dikawal oleh Hasan Hussein, dikembalikan ke Madinah. Maka enggak ada masalah dengan Aisyah radhiyallahu anha, kecuali oleh orang-orang Rafidhah yang sampai saat ini mendustakan Qur'anul Karim yang telah membersihkan Aisyah dari langit ke-7, bahwasanya dia bukan seorang penzina. Nah, barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Kemudian kita bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat. Nah, wallahu ta'ala alam, apakah benar Ustaz dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dijelaskan bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu diracun oleh Ja'dah binti Al-As'af atas perintah Muawiyah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Tadi telah kita sebutkan ini riwayat yang batil, enggak benar. Pertama, dari mana yang kita tahu ini berita bahwa dia meracuni dia? Subhanallah.
Dari mana berita yang didapatkan? Mana riwayatnya? Dan riwayatnya nggak ada dengan jalan-jalan yang sah, nggak ada. Subhanallah. Yang kedua, apa kepentingan Ja'dah? Isinya meracuni Hasan, apa kepentingannya? Subhanallah. Sementara dia tahu Hasan adalah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dia pemuda ahlu surga. Subhanallah, ahli jannah. Dan memiliki keutamaan keutamaan. Hasan bukan orang fakir, dia orang kaya. Apa kekurangannya? Padanya ada suku yang paling mulia, cucu Rasulullah, dan dia punya harta. Apa kekurangannya? Subhanallah. Dan kenapa Muawiyah perintahkan Ja'dah untuk membunuh Hasan? Padahal di tangannya kekuasaan, dia telah menjadi khalifah. Apa yang ditakutkan daripada Hasan? Maka ini semua adalah berita-berita dusta dan enggak benar. Enggak ada yang mengetahui. Yang jelas yang membunuhnya adalah orang-orang yang benci kepada mereka, dan diisyaratkan mereka sebenarnya adalah orang-orang Kufah. Pernah dikatakan kepada Husain ketika Husain berangkat ke Karbala, "Wahai Husain, sesungguhnya mereka orang-orang Kufah telah mengkhianati ayahmu. Mereka telah mengkhianati saudaramu Hasan, dan mereka akan mengkhianati dirimu." Subhanallah. Ini syarat. Pada akhirnya mereka yang punya kerja, mereka yang meracuni semuanya. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah. Kemudian pertanyaan kembali, Ustaz. Salah satu peran orang Rafidhah adalah menyelewengkan sejarah para sahabat dan menyebarkan kepada kaum muslimin. Satu pertanyaan dari Abu Zain di Bandung. Ustaz, apakah salah satu cerita yaitu tentang Umar bin Khattab mengubur putrinya adalah karangan mereka orang-orang Rafidhah? Allah Ta'ala alam, boleh jadi, segala macam celaan-celaan kepada sahabat mereka yang ngarang. Mereka mengatakan Umar itu homo, na'udzubillah min dzalik. Menyenangi laki-laki, mendatangi dubur laki-laki, dusta wallah. Mereka banyak segala macam fitnah mereka. Ya, terhadap Umar, bahkan terhadap Muawiyah, bahkan terhadap Rasulullah. Demi Allah, dalam buku-buku mereka mengatakan Rasulullah setiap hari ketika menyambut putrinya Fatimah, Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di antara buah dada Fatimah radhiyallahu anha, menciumnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada pada buku-buku mereka. Mereka melecehkan Rasulullah, mereka melecehkan ibunda, putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha, dan itu ada pada buku-buku mereka. Setiap hari Rasulullah mencium, subhanallah, payudara putrinya, naudzubillah. Ini ungkapan yang batil yang ada pada buku-buku mereka. Maka mereka melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, oke. Assalamualaikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah benar Khalifah Ali bin Abi Thalib menyuruh kaum muslimin secara umum membunuh mereka para kaum Rafidhah karena menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Telah tetap ada riwayat yang benar bahwasanya Ali memerintahkan untuk membunuh mereka. Bahkan Ali membakar mereka. Ali membakar orang-orang yang mempertuhankan Ali. Kata mereka, "Antahu, manhu Allah." Kata mereka, "Antahu, engkaulah dia." Kata Ali, "Siapa dia?" "Allah, engkaulah Allah." Akhirnya Ali perintahkan ketika itu salah seorang budaknya Qunbur mengumpulkan kayu bakar dan mereka semua dibakar. Subhanallah. Sebagian lari, sebagian dibakar. Jadi Ali membakar mereka karena mereka mempertuhankan Ali. Mereka menganggap Ali itu menitis kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana i'tikad orang-orang Nasrani mengatakan menitis kepada Isa Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka menitis pula kepada Husain dan seterusnya. Sampai-sampai orang sekarang orang-orang Nusairin mengatakan Allah menitis kepada Bashar al-Assad. Ini semua adalah merupakan kedustaan. Subhanallah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mungkin bagi Anda yang ingin bertanya melalui line telepon di kesempatan terakhir di layanan line telepon, dan selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan terakhir pula dari pesan singkat. Silakan di layanan telepon 0218236543. Kita angkat. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini mau kami tanyakan tentang apa? Salat sebelum Jumat. Ini kan sekarang ini yang mohon maaf, ini dengan siapa di mana sebelumnya? Kan di zaman Rasulullah cuma satu. Sedangkan azan kedua itu dilaksanakan oleh Utsman. Jadi kesimpulannya salat bila Jumat itu kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang qobliyah Jumat, Ustaz ya? Bagaimana, Ustaz? Saya jawab sekedarnya saja. Secara ringkas mungkin. Iya, tidak ada sholat Jumat, tidak ada sholat sunnah sebelum Jumat, kecuali sholat sunnah yang seseorang datang ke masjid, kemudian dia sholat semampunya, berapapun juga, dua sampai datang imam dan naik ke atas mimbar, baru dia berhenti. Adapun setelah azan yang pertama dikumandangkan sholat 2 rakaat, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya,
Karena pada masa Rasul tidak ada azan 2 kali, hanya sekali, dan adanya azan 2 kali hanya ada pada masa Utsman dan khalifah-khalifah setelahnya, ya. Dan orang-orang mengikuti Utsman bin Affan. Oleh karena itu kita katakan yang azan 2 kali mereka mengikuti Utsman bin Affan. Insyaallah ini merupakan masalah-masalah khilafiyah yang kita toleransi padanya. Enggak ada masalah dalam perkara ini ketika ada orang-orang yang menerapkan azan 2 kali, ya. Adapun salat setelah azan 2 kali ini enggak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan kita di pesan singkat, mungkin secara umum adalah pertanyaan mengatakan, Ustadz, tersebar pemikiran di masyarakat awam bahwa Islam itu tersebar bahkan sampai kepada kita melalui pedang, Ustadz. Bagaimana menjawab syubhat seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan tidak demikian realitanya. Islam sampai ke negeri kita bukan dengan jalur pedang. Dari para pedagang, ya, orang-orang yang membawa berbagai macam rempah-rempah dan seterusnya berdagang di sini, dari mereka datang Islam. Kemudian jika kita kembali kepada sejarah, tidak seperti itu keadaannya, ya. Dan dalam Islam, orang tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Kata Allah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Dan ketika kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam berjihad, Rasulullah begitu rahmatnya dalam berjihad. Rasulullah berjihad kepada orang-orang kafir yang menghalangi gerak Islam. Kemudian Rasulullah punya rambu-rambu. Kata Rasulullah SAW, jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh orang tua, jangan kau bunuh wanita. Ini panduan dalam peperangan, dalam masa Rasulullah SAW. Kata Rasul, jangan kau bunuh orang yang tidak angkat senjata, yang tidak ikut berperang. Ini panduan dalam berjihad. Dan Rasulullah setiap kali mau memerangi satu kaum, Rasul tawarkan kepada mereka Islam. Ketika mereka enggan, Rasul tawarkan untuk membayar jizyah. Silahkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, Rasulullah nggak paksa orang-orang Yahudi masuk Islam. Rasulullah biarkan mereka, bahkan Rasulullah buat dengan mereka kesepakatan. Tapi ketika dikhianati oleh orang-orang Yahudi, ketika itulah Rasulullah SAW mengusir mereka. Jadi pada prinsipnya ketika dikatakan Islam tersebar dengan pedang, mana realitanya, mana faktanya? Enggak ada. Subhanallah. Tapi dengan rahmat, ya. Karena Islam mengharamkan, memaksakan orang masuk ke dalam Islam, enggak boleh dipaksakan. Naam. Assalamualaikum. Dan alhamdulillah itulah pertanyaan terakhir menutup perjumpaan kita, Ustaz. Mohon disampaikan ikhtitam dari pembahasan kita. Nah, jazakallah. Bismillah, alhamdulillah. Adapun kesimpulan kita pada hari ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita wajib meyakini bahwasanya Muawiyah adalah sebaik-baik raja kaum muslimin. Muawiyah memiliki segudang kebaikan yang tidak akan dapat dibandingkan dengan secercah kesalahan-kesalahan beliau yang sebenarnya dilakukan dengan ijtihad beliau. Ya radhiyallahu anhu warḍah. Maka hendaklah kita menghormati beliau. Yang kedua, kita meyakini setiap orang yang mencela Muawiyah pasti dia akan mencela sahabat-sahabat lainnya. Dan Muawiyah adalah merupakan pintu bagi sahabat-sahabat lainnya. Maka semua orator-orator di negeri ini yang di radio mereka, di mimbar-mimbar mereka mencela Muawiyah, suatu hari akan datang masanya mereka mencela Aisyah. Mereka akan mencela Abu Bakar dan Umar. Karena Muawiyah adalah merupakan pintu. Andai kata dia telah didobrak, akan terbukalah pintu kepada sahabat-sahabat untuk diserang. Subhanallah. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mendengar semua berita tentang kejelekan sahabat, kita wajib tahan diri. Kita meyakini enggak seperti itu keadaannya. Walaupun mereka memiliki kesalahan-kesalahan, tapi dengan dasar ijtihad, dan Allah telah mengampuni mereka semua. Apalagi Muawiyah. Rasulullah mengatakan, pentara daripada umatku yang pertama kali berperang di lautan, yang memerangi Konstantin adalah tentara yang dirahmati Allah. Maghfurun lahum. Dan kata-kata maghfur lahum menunjukkan Rasulullah mengatakan semua sahabat yang ikut perang dengan Muawiyah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Muawiyah sendiri, di antaranya Yazid dan seterusnya. Nah, demikianlah akhi, barakallahu fiik.